Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nuwasilu darsana fi durusil lughatil arabiyyati li ghairil natiqina biha lidoktor Fa Abdurrahim rahimahullah. Wa ma zilna fi ad-darsi at-tasi' min al-mujallad ats-tsani. وقد قرأنا في الدرس الماضي التمرين السابعة والثامنة. Nah, insyaallah di malam hari ini, malam ke-21 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan kajian durus al-lughah al-arabiyyah karya Dr. Fa Abdurrahim rahimahullah, dan kita masih pada pelajaran ke-9 pada jilid kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tamrin ke-7 dan ke-8, di mana tamrin ke-7 itu pembahasannya seputar harfun nida, ya, yang merupakan kalimat seruan untuk memanggil, dan di sana ada hukumnya untuk nama orang, isim yang ma'rifah, kemudian dia tidak dimudhafkan kepada kata setelahnya, maka di dhammah tanpa tanwin, seperti ya Muhammadu, ya Hamidu. Demikian juga isim yang nakirah, kemudian dia tidak dimudhafkan, tentunya juga di dhammah tanpa tanwin. Contohnya ustadzun menjadi ya ustadzu. Nah, di sini disebut dengan an-nakiratul maqsudah, isim nakirah yang tertuju kepada orang tertentu yang ada di hadapannya, yang dia seru. Ya ustadzu, ustadzun, ya ustadzu, rajulun, ya rajulu. Ini hukumnya dhammah tanpa tanwin. Kemudian yang kedua, untuk isim yang dimudhafkan kepada kata setelahnya, seperti Abdullah. Ketika ada harfun nida, kalimat seruan ya, maka mudhafnya, isim pertamanya di fathah atau mansub menjadi ya Abdallahi. Kemudian pada pembahasan tersebut ada pengecualian, yaitu untuk Abu Bakrin menjadi ya Aba Bakrin. Untuk isim yang diawali oleh Abu dan dimudhafkan kepada kata setelahnya, ketika ada ya menjadi ya Aba Bakrin dengan tanda alif, ya Aba Bakrin, ya Aba Muhammad. Demikian. Kemudian tamrin ke-8 itu membahas tanda mansub atau tanda nasabnya jamak muannats salim, atau isim yang dijamak dengan tambahan alif dan ta. Contoh al-alif ra'aitu sayyaratan menjadi ra'aitu sayyaratin. Nah, nasabnya menggunakan kasrah. Nah, insyaallah kita lanjutkan tamrin ke-9. At-tamrinut tasi'. Ta'ammal al-mithala. Perhatikanlah, amatilah contoh kalimat berikut. Thumma adkhil. Kemudian masukkan hamzah istifhamin. Hamzah istifham, hamzah kata tanya, alal jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ana baca kemudian antum mengulangi. Baik, ana jelaskan dulu. Di situ kalimat pertama ada al-biharu jam'ul bahri. Al-bihar, kata atau lafaz al-bihar adalah jamak dari al-bahr. Nah, lautan. Ini mubtada khabar, ini pernyataan. Al-biharu jam'ul bahri. Lafaz al-bihar adalah jamak dari kata al-bahr. Kemudian bagaimana kalau dimasuki oleh hamzah istifham? Kata tanya hamzah, di situ ada hamzah, kemudian ada alif lam, ya. Kalau diputus demikian bacanya, al-biharu jam'ul bahri.
Tetapi membacanya bukan demikian. Jangan diputus membacanya karena di situ ada hamzah wasl ya. Alif kemudian lam. Membacanya menjadi al-biharu jam'ul bahri. Pakai mat. Al-biharu jam'ul bahri. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada dalam surat Al-An'am, qul adz-dzakaraini ya. Atau al-ana wa qad asaita. Mengapa demikian membacanya? Karena untuk membedakan antara pernyataan kalimat mubtada khobar dan kalimat pertanyaan. Kalau semua dibaca al-biharu jam'ul bahri, maka tidak ada bedanya. Berarti membacanya dibaca mad. Al-biharu jam'ul bahri, atau ditashil membacanya. Ditashil itu hamzah keduanya disamarkan. Al-biharu seperti bacaan dalam surat Fussilat al-biharu jam'ul bahri. Demikian. Kalau kita mengucapkan kalimat al-biharu jam'ul bahri, ini pernyataan bahwa lafadz bihar adalah jamak dari al-bahar. Tetapi kalau kita mengucapkannya al-biharu jam'ul bahri, itu berarti apakah lafadz al-bihar adalah jamak dari lafadz al-bahr? Ya, jawabannya na'am huwa kadzalik, sebagaimana dalam al-hiwar. Sekarang praktik. Di situ ada kalimat yang pertama, al-ana kharajta. Di tempat antum kharajta ada taknya, ada harokatnya tidak? Tidak. Apa? Baik. Al-ana kharajta. Sekarang Anda keluar. Nah, sekarang Anda keluar. Ini pernyataan. Kemudian kita kasih hamzah istifham di awal. Maka bacanya al-ana kharajta ya. Semua dibaca demikian. Al-ana kharajta. Mayoritasnya dibaca demikian. Tafadhol untuk melanjutkan. Kita baca kalimat pernyataannya terlebih dahulu. Nomor 1, al-ana kharajta. Sekarang Anda keluar. Atau Anda keluar sekarang, saat ini. Nah, ini bukan kalimat perintah ya. Ini kalimat fi'liyah menyatakan bahwa Anda telah keluar sekarang. Berikutnya diberi hamzah istifham. Al-ana kharajta. Al-ana kharajta. Berikutnya al-an, ini adalah keterangan waktu. Selalu di fathah. Menunjukkan waktu terjadinya perbuatan, yaitu keluar. Demikian juga al-yaum. Al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Hari ini ayah Anda telah pulang dari Damaskus. Sekarang kita beri hamzah. Al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Al-yauma raja'a abuka min Dimashq. Berikutnya al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Pak guru itu sakit. Diberi hamzah. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Berikutnya al-mudiru qala hakadha. Al-mudiru qala hakadha. Pak kepala sekolah menyatakan demikian atau berkata demikian. Diberi hamzah. Al-mudiru qala hakadha. Al-mudiru qala hakadha.
Apakah Pak Kepala Sekolah menyatakan demikian? Berikutnya, at-talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. At-talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. Siswa baru itu telah merusak kursi ini. Nah, ini pernyataan. Diberi hamzah. At-talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. At-talibul jadidu kasara hadzal kursiyya. Berikutnya, hadza talibu darabaka. Hadza talibu darabaka. Siswa ini telah memukul Anda. Diberi hamzah. Ahadza talibu darabaka. Ahadza talibu darabaka. Apakah siswa ini telah memukul Anda? Kafnya pada darabaka, kaf di situ. Kalau ada fi'il madhi kemudian ada kaf, dipastikan saja bahwa kafnya ini sebagai objeknya, sebagai maf'ulun bihnya. Kemudian daraba ini kata kerja. Kalau kata kerja harus dicari pelakunya, fa'ilnya. Nah, di sini tidak ada fa'il berupa isim yang terlihat, tidak ada. Dhamir yang terlihat tidak ada. Berarti mustatirun, ya, tersembunyi, yang mana kembalinya kepada hadza, siswa ini. Siswa ini telah memukul Anda. Di situ ada dia yang dihilangkan. Dia telah memukul Anda. Nah, berikutnya. At-tamrinul 'ashir. Ta'ammalil mithala thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati 'ala ghirarihi. Perhatikanlah contoh, thumma ajib, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya, 'ala ghirarihi, ay 'ala ghiraril mithal, seperti pada contohnya. Nah, ana baca untuk mengulangi. Man khalaqaka? Khalaqani Allahu. Nah, tafadhol antum melanjutkan. Ini bebas jawabannya. Nah, asantum. Nah, kita baca. Man darabaka? Darabanil mudarrisu. Siapakah yang telah memukulmu? Nah, Pak Guru yang telah memukulku. Berikutnya, man sa'alaka hadzas su'ala? Siapakah? Sa'ala itu artinya bertanya. Kafnya di sini objeknya. Siapakah yang menanyaimu, ya, bertanya kepada Anda hadzas su'ala, pertanyaan ini. Nah, jawabannya sa'alanil mudarrisu hadzas su'ala. Sa'alanil mudarrisu hadzas su'ala. Nah, sa'alani, ya, al-mudarrisu, Pak Guru telah menanyakan kepadaku atau menanyaiku pertanyaan ini. Berikutnya, ara'akal mudarrisu fil masjidi? Ara'akal mudarrisu fil masjidi? Naam, ra'anil mudarrisu fil masjidi. Ra'anil mudarrisu fil masjidi. Apa ini artinya? Apakah Pak Guru? Engkau melihat Pak Guru di masjid? Terjemahnya Bu Hafid, coba. Di sini. Apakah Pak Guru melihatmu di masjid? Ahsantum. Kalau menerjemahkan kita lihat harokatnya. Baik. Kita perhatikan. Ini agak bingung kan? Tapi sebenarnya mudah. Kalau kita perhatikan, ara'akal mudarrisu fil masjidi. Hamzah terjemahkan. Apakah? Al-mudarrisu, al-mudarris ini sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya. Berarti apakah Pak Guru? Ra'aka, melihatmu. Apakah Pak Guru melihatmu? Kafnya ini objeknya, kembali ke
lawan bicaranya, apakah Pak Guru melihat Anda di masjid? Ya, misalnya ini tulabnya sedang di masjid, kemudian ada musyrif bertanya, ara'akal mudarrisu fil masjid? Apakah Pak Guru melihatmu di masjid? Nah, jawabnya, na'am ra'anil mudarrisu fil masjid. Ya, Pak Guru melihatku di masjid. Nah, asal ni itu saya atau aku. Baik, berikutnya tamrin ke-11. Ta'ammalil kalimatal atiyata. At-tamrin al-hadiya asyara. Ta'ammalil kalimatal atiyata, perhatikanlah kata berikut. Kita baca. Coba perhatikan di nuskhah antum, makna di situ ada harokatnya apa tidak? Apa? Fathah atau fathatain? Antum apa? Fathatain. Maknan, demikian ya. Baik. Ada yang fathatain selain Abu Hafid? Ini bacanya fathatain. Maknan, maknahu, maknaha. Kita baca. Ma'nan, maknahu, maknaha. Ma'nan, maknahu, maknaha. Antum ingat kosakata fatan, ya. Al-fata. Fatan itu kalau dia sendiri tidak dimudhafkan, bacanya demikian, fatan. Kemudian ketika dimudhafkan menjadi fatahu, ya. Maknahu, maknaha. Mengapa demikian membacanya? Dibaca maknan. Karena maknan ini sebuah isim yang dialifi dengan alif bengkok. Ini berarti isim maqsur, isim maksur. Setiap isim yang diakhiri dengan alif itu disebut isim maksur. Ketika isim maksur tersebut itu munawwan, bukan mamnu' minas sharaf, maka ada tanwin menjadi maknan, fatan. Beda dengan Musa. Kalau Musa itu mamnu' minas sharaf, enggak bisa ditanwin. Tetapi di sini maknan ini isim maksur yang munawwan. Ketika dimudhafkan, tanwinnya dihilangkan menjadi maknahu, maknaha. Ini seperti kalimat hudan. Hudahu, hudaha. Misalnya kita menunjuk dzalika fatan, ya. Itu lelaki. Kemudian dzalika hudan, dibaca hudan, dzalika hudan. Kecuali kalau dalam Al-Qur'an kita misalnya waqaf menjadi dzalika huda. Khulasahnya, ketika lafadz maknan dimudhafkan kepada kata setelahnya, maka tanwinnya dihilangkan menjadi maknahu, maknaha. Dalam hiwar disebutkan fama makna hadhil kalimati ats-tsalath. Qala Abdurrahman ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Kemudian sampai pada ucapan fama makna hadhil kalimati ats-tsalath. Qala al-mudarrisu ada maknaha raja, dan seterusnya, ya. Ma makna tini ya ustaz? Lanjut. At-tamrin ats-tsani 'ashar, tamrin ke-12. Ta'ammalil kalimatil atiyata.
kita perhatikan kalimat perintahnya nomor 11, ta'ammal al-kalimata al-atiyata. Al-kalimah di sini tunggal. Ketika dia menjadi maf'ulun bih dari fi'il ta'ammal, perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Al-kalimata. Nah, kata berikut ini. Sekarang ta'ammal al-kalimati. Ini jamak muannats salim atau isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Nasabnya dengan kasrah. Ta'ammalil kalimati al-atiyata. Al-atiyah ini na'at, mengikuti al-kalimat, karena al-kalimat ini mansub, dia jamak muannats salim dengan tanda kasrah, namun al-atiyah nasabnya dengan fathah. Baik, di sini pembahasannya huruf jar bersambung dengan ma istifham, ma istifhamiyah. Jika ada huruf jar kemudian bersambung dengan ma al-istifhamiyah, maka dihilangkan alif pada ma-nya. Nah, kita baca. Baik, langsung pada kalimatnya ya. Mimma khalaqallahul insana, mimma khalaqallahul insana, khalaqahu min tinin. khalaqahu min tin. Mimma, kalimat mimma itu asalnya min dan ma. Ketika huruf jar min bertemu dengan ma istifhamiyah, nah, maka alifnya dihilangkan. Dalam Al-Quran banyak ya, contohnya dalam surat An-Nazi'at ya. Fi ma anta min dzikraha, asalnya fima, atau pada amma yatasaalun dan seterusnya. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Khalaqahu min tinin. Allah telah menciptakan manusia dari tanah. Dhamir ha ini objek maf'ulun bih. Kalau ada fi'il madhi kemudian bersambung dengan dhamir hu atau ha, pastikan bahwa hu dan ha-nya itu sebagai maf'ulun bih objeknya. Khalaqahu min tinin. Kalimat khalaqahu min tinin ini kalimat fi'liyah ya. Dilihat fi'ilnya. Jika ada fi'il yaitu fi'il khalaqa, dicari mana fa'ilnya. Jika tidak ada fa'il berupa isim seperti Muhammad atau berupa dhamir seperti dhamir ta, tatitu atau dhamir na, maka pastikan saja fa'ilnya mustatir, kembalinya kepada lafzul jalalah Allah. Ha ini kembali kepada manusia. Khalaqahu min tinin. Allah telah menciptakannya dari tanah. Berikutnya, bima qataltal hayyata, bima qataltal hayyata, qataltuha bil hajari. qataltuha bil hajari. Nah, dengan apa Anda membunuh ular itu? Aku membunuhnya dengan batu. Nambah di sini harful jarba. Berikutnya, lima kharajta minal fasli, kharajtu li'annani maridun. Lima kharajta minal fasli, kharajtu. Nah, mengapa Anda keluar kelas? Kharajtu, aku keluar kelas, li'annani. Lam harful jar di sini untuk menyatakan alasan, sebab, karena aku sakit. Berikutnya, sekarang an dan ma. Amma bahasta fil madrasati, amma bahasta fil madrasati, bahastu an sa'ati. bahastu an sa'ati. Engkau mencari apa di sekolah? Bahastu an sa'ati, aku mencari jam tanganku.
Berikutnya, amma sa'altal mudarrisa, amma sa'altal mudarrisa, sa'altuhu 'anil imtihani. sa'altuhu 'anil imtihani. Tentang apakah Anda bertanya kepada Pak Guru? Nah, aku bertanya kepadanya seputar imtihan, ujian. Nah, naktafi bihadza, insyaallah di pertemuan berikutnya kita membahas tentang al-ismul mausul insyaallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu